Bab 137. Akhirnya bertemu. Grup jalan, tingkat atas. Di kantor yang mewah. Kingston Jiang telah mengenakan setelan baru senilai jutaan. Saren Qin sedang memperbaiki dasinya. Setelah berganti pakaian, temperamen Kingston Jiang berubah drastis. Sebelumnya, dia adalah seorang kepala keluarga. Sekarang, dia adalah orang yang sangat sukses yang bergaya. Tuan muda. Setelah membantu Kingston Jiang mengikat dasinya, Saren Qin menatap Kingston Jiang dengan keraguan di wajahnya, "Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu?" Kingston Jiang tersenyum. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak tentang masalah ini. Dia juga tidak tahu kenapa. Mungkin hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Pada saat ini, Nandio Qin masuk. "Tuan muda, Nona Klu datang, dan ada juga Kintia Su bersamanya yang datang untuk melamar posisi wakil direktur, dan dia juga ingin menemuimu." Kintia Su. Kingston Jiang tercengang sejenak. Sesosok muncul di benaknya. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia bertemu dengan seorang gadis dari sekolah yang sama, namanya Kintia Su, dan keduanya telah berkencan selama sekitar setengah tahun. Cinta pertama di masa muda itu tidak berpengalaman dan paling tak terlupakan. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Seharusnya tidak begitu kebetulan, kan?" Nandio Qin bertanya, "Tuan muda, mereka berdua ingin bertemu kamu, dan mereka datang bersama. Haruskah bertemu bersama atau bertemu satu per satu?" Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan Klu masuk dulu." "Ya." Nandio Qin segera keluar dari kantor. Saren Qin mengikuti dari belakang. Di luar kantor komisaris ada rest area. Nandio Qin berjalan mendekat dan tersenyum, "Nona Klu, komisaris membiarkan kamu masuk." Mendengar ini, tubuh Klu Tang sedikit gemetar. "Akhirnya. Apakah akhirnya akan melihatnya?" Kintia Su mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana dengan aku?" Nandio Qin berkata, "Nona Su, komisaris tidak memanggilmu. Bukankah kamu datang untuk melamar sebagai wakil direktur? Silakan ikuti aku." Kintia Su memang datang untuk melamar sebagai wakil direktur, tetapi dia juga datang untuk menemui komisaris grup jalan. Dia ingin tahu apakah komisaris ini adalah pacar pertamanya. "Aku ingin bertemu komisaris." "Nona Su, komisaris hanya memerintahkan Nona Klu untuk masuk. Kamu harus pergi untuk wawancara terlebih dahulu. Jika kamu lolos, kamu bisa bertemu dengannya." Kemudian, dia berbalik untuk melihat Saren Qin dan berkata, "Saren, ajak Nona Klu bertemu Tuan muda." "Ya." Saren Qin melirik Klu Tang dan juga terkejut dengan kecantikan Klu Tang. Setelah sedikit terpana, dia memberi isyarat mempersilakan, "Silakan." Klu Tang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Di bawah bimbingan Saren Qin, dia masuk ke kantor komisaris. Di kantor besar, di depan dinding kaca, berdiri seorang pria jangkung mengenakan setelan putih. Dia berdiri di depan jendela kaca, menatap pemandangan kota di depannya. "Komisaris, Klu datang." Kingston Jiang membelakangi Saren Qin, mengangkat tangannya dan berkata, "Ya, kamu bisa pergi." "Ya." Saren Qin berbalik dan pergi. Klu Tang berdiri di kantor, menatap pria di depan. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan setelan putih dan berambut datar pendek. Dia tidak bisa melihat wajah Kingston Jiang. Tapi, dari belakang ini, dia bisa menebak bahwa dia pasti memiliki wajah yang tampan. Pada saat ini, Klu Tang sedikit gugup. "Kamu." Tenggorokannya menggeliat, tetapi hanya satu kata, "Kamu," yang diucapkan. Kingston Jiang baru saja berbalik. Klu Tang menatap tajam. Namun, saat Kingston Jiang berbalik, dia kecewa. Dia tidak melihat wajah Kingston Jiang, karena dia memiliki topeng di wajahnya, bukan topeng sebelumnya, tetapi topeng perak, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan mata, hidung, mulut dan dagunya. Setelah Kingston Jiang berbalik, dia memandang Klu Tang. Dia melihat ketegangan di wajah Klu Tang.
Dengan senyum tipis, dia berkata, "Jangan sungkan, duduk." Klu Tang bereaksi dan duduk di sofa kantor. Kingston Jiang berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. "Tuan Muda Jiang, terima kasih atas perhatianmu selama ini." Klu Tang berbicara, suaranya sedikit bergetar. Dapat dilihat bahwa dia sangat gugup sekarang. Kingston Jiang melambaikan tangannya, "Jika bukan karena kamu, aku akan mati dalam kobaran api 10 tahun yang lalu. Aku tahu, kamu telah banyak menderita dalam 10 tahun terakhir, dan kamu telah menerima banyak ketidakadilan. Apa yang aku lakukan tidak cukup untuk menebus penderitaan kamu." Kingston Jiang mengatakan yang sebenarnya. Budi Klu Tang tidak akan bisa dia balas seumur hidupnya. Klu Tang dengan berani menatap Kingston Jiang. Pria di seberangnya mengenakan setelan putih bersih dengan topeng perak di wajahnya. Dia memiliki temperamen yang hampir tidak bisa dimiliki orang biasa. Ini adalah temperamen orang berpangkat tinggi untuk waktu yang lama, dan aura tak terlihat yang dapat mencekik orang biasa. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya. Dia mau bilang, "Aku sudah punya suami, tolong ambil kembali mas kawin." Namun, aura Kingston Jiang terlalu kuat, terlalu menarik orang. Dia sangat tertarik dengan temperamen ini. "Jika ini suamiku, itu akan sangat bagus." Sebuah ide konyol muncul di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya, membuang gagasan itu, dan berkata, "Bisakah aku melihat seperti apa rupamu?" Klu Tang ingin melihat seperti apa Tuan Muda Jiang yang misterius ini. Apakah itu penting? Kingston Jiang memandang Klu Tang. "Hah?" Klu Tang tercengang sejenak. Kingston Jiang melanjutkan, "Aku tahu tujuan kedatangan kamu hari ini adalah untuk mas kawin yang aku kirim ke keluarga Tang kemarin. Ini bukan hanya mas kawin, tetapi juga hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku 10 tahun yang lalu. Kamu sudah punya suami dan belum punya rencana untuk bercerai, maka perlakukan itu sebagai hadiah rasa terima kasihku. Selain itu, aku berjanji bahwa jika kamu meminta sesuatu di masa depan, selama kamu buka mulut, apapun itu, aku akan setuju kepada kamu." Sebagai menantu yang masuk ke keluarga Tang, Kingston Jiang tidak bisa menjanjikan Klu Tang. Bahkan menjanjikan pun, Klu Tang tidak akan mempercayainya. Namun, sebagai orang keluarga Jiang, ini berbeda. Ini tidak bisa. Klu Tang berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda Jiang, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak dapat menerimanya, tolong. Tolong ambil kembali, aku hanya punya satu permintaan, dapatkah kamu menunjukkan wajahmu kepada aku?" Klu Tang masih ingin melihat, seperti apa orang yang dia selamatkan dan orang yang menyelamatkannya, orang yang diam-diam membantunya dari belakang. Melihat harapan di wajah Klu Tang, Kingston Jiang pun ingin memuaskannya. Pada saat ini, dia punya rencana untuk melepas topeng dan mengungkapkan wajah aslinya. Namun, jika benar-benar melepas topengnya, bagaimana hidup bersama Klu Tang di masa depan? Setelah melepas topeng dan mengungkapkan identitasnya, Klu Tang hanya akan kagum padanya, hanya rasa hormat, tidak akan ada cinta. Setelah memikirkannya, dia masih menahan keinginannya. Melambaikan tangannya dan berkata, "Ini belum waktunya. Ketika waktunya tepat, kamu secara alami akan tahu seperti apa wajahku." Jika tidak ada masalah lain, Nona Tang silakan kembali. Ada sesuatu yang harus aku tangani. Klu Tang kecewa. Dia telah bertemu orangnya, tetapi tidak dapat melihat seperti apa wajahnya. Dia berdiri dan berkata, "Aku akan menyuruh orang untuk mengembalikan mas kawin." "Aku sudah bilang, tidak perlu." Kingston Jiang berkata dengan tegas, "Jika kamu tidak ingin bercerai, maka jangan anggap ini sebagai mas kawin, hanya sebagai hadiah. Aku berterima kasih atas budi penyelamatan hidup." Nada bicara Kingston Jiang agak berat, dan sikapnya tegas, jadi dia tidak memberi Klu Tang ruang untuk penolakan. "Kalau begitu, terima kasih." Klu Tang tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Kingston Jiang menghela nafas lega, melepas topeng di wajahnya, dengan sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya.
Aku hanya memberikan beberapa hadiah, tidak menyangka akan punya cerita banyak seperti ini. Sekarang aku harus menggunakan dua identitas untuk berhubungan dengan Klutang.